PSSI secara resmi telah menunjuk Nova Arianto untuk mengemban tugas sebagai juru taktik utama Timnas Indonesia U20. Pengumuman penting ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor PSSI, tepatnya di GBK Arena, Jakarta, pada hari Kamis sore 20 November 2025. Mengemban tanggung jawab baru yang lebih besar, Nova Arianto menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh induk organisasi sepak bola nasional. Saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI bersama dengan jajarannya atas kesempatan, atas pekerjaan yang pastinya sangat luar biasa dalam karir saya, ujar Nova. Ia menegaskan komitmen penuhnya untuk menjalankan tugas melatih tim muda ini dengan sebaik-baiknya. Nova Arianto kemudian menjabarkan sasaran utama dari penunjukannya sebagai Kepala Pelatih Garuda Muda U20, yakni mengantar para pemain junior menuju level tertinggi tim senior. Ia menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah pengembangan karir pemain hingga menembus skuad utama Merah Putih. Lolos ke kompetisi bergengsi seperti Piala Dunia atau Piala Asia dianggapnya hanya bagian dari tahapan yang harus dilalui. Target tertinggi bagi Nova adalah bagaimana setiap talenta muda dapat mencapai skuad inti Timnas Senior Indonesia. Timur Kapadze mengakui pernah dikontak perwakilan PSSI. Pengamat politik sekaligus pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali mengatakan perwakilan PSSI sudah melakukan interview kepada Timur Kapadze secara mendalam. Timur Kapadze bahkan ditanya soal peluang melatih Timnas Indonesia Senior atau kelompok umur. Satu yang pasti, Timur Kapadze tiba di Indonesia pada Jumat pagi WIB. Tak lama setelah mendarat di tanah air, Timur Kapadze langsung menjalani sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Agenda utama Timur Kapadze di Indonesia adalah menjalani liburan atas undangan salah satu perusahaan minyak dan gas asal Uzbekistan. Rencananya setelah dari Jakarta, pelatih asal Uzbekistan ini langsung liburan di Bali dan Lombok. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan sudah mengantongi 5 calon pelatih Timnas Indonesia. Rencananya pekan depan, Exco PSSI dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwibirs akan mewawancarai sejumlah calon pelatih Timnas Indonesia. Lantas, apakah Timur Kapadze masuk ke dalam 5 calon pelatih Timnas Indonesia yang dimaksud Sumarji? Menarik dinantikan kelanjutannya. Timnas Indonesia U22 kembali menatap panggung SEA Games 2025 dengan ambisi besar. Berstatus sebagai juara bertahan, skuad Garuda Muda datang ke Thailand bukan hanya untuk mempertahankan tradisi emas, tetapi juga menunjukkan kualitas generasi baru yang semakin matang, terutama dengan potensi hadirnya 6 pemain abroad. Pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa SEA Games 2025 bukan ajang yang bisa dipandang sebelah mata. Karena itu, ia berharap para pemain yang berkarir di luar negeri dapat bergabung demi memperkuat komposisi tim. Saya sangat senang kalau semua pemain bisa bergabung di SEA Games nanti. Kita tidak boleh meremehkan ajang ini meski namanya hanya SEA Games. Kita tetap dituntut untuk memberikan yang terbaik, ujar Indra Syafri. PSSI kini tengah melobi klub-klub luar negeri agar melepas ke para pemain muda Indonesia yang berkarir di Eropa maupun Amerika Serikat. 6 nama yang menjadi prioritas diharapkan bisa hadir untuk memperkuat Garuda Muda. Nama-nama tersebut diantara lain Marcelino Ferdinand, Ivar Janner, Mauro Zylstra, Deon Marks, Tim Geupens, dan Adrian Wibowo. Kehadiran nama-nama ini dinilai krusial karena akan meningkatkan kualitas permainan Indonesia di setiap lini. Mulai dari kreativitas Marcelino, stabilitas gelandang seperti Jenner, hingga opsi menyerang yang bisa diberikan Zylstra maupun Adrian Wibowo. Indra Syafri menilai kombinasi pemain lokal dan abroad akan menjadi kunci mempertahankan medali emas. Yang terbaik harus kita ajak supaya apa yang diinginkan masyarakat Indonesia bisa kita emban dengan baik, tegasnya. Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Meski di atas kertas Indonesia lebih kuat, Indra menegaskan bahwa semua lawan harus diperlakukan serius. Rafael Struijk sangat percaya diri menatap cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2025. Menurutnya, Timnas Indonesia U22 datang dengan misi memburu medali emas.
Timnas Indonesia U22 telah menuntaskan 2 laga uji coba kontra Timnas Mali U22 sebagai persiapan akhir menuju SEA Games 2025. Hasilnya, Garuda Muda kalah 0-3 dan imbang 2-2 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada 15 dan 18 November 2025. Merah Putih menunjukkan progres positif karena berhasil menahan imbang Mali di laga kedua. Hasil imbang itu membuat Stroik percaya diri dengan kualitas Timnas Indonesia U22. Anda bisa melihat, kami memiliki tim yang sangat bagus, kami punya kualitas, kata Stroik. Lebih lanjut, pemain Dewa United itu menyebut Timnas Indonesia U22 sekarang belum komplit. Ia meyakini masih ada pemain lain yang baru akan bergabung saat SEA Games 2025 nanti. Karena itu, Stroik percaya Timnas Indonesia U22 bisa berbicara banyak di SEA Games 2025. Ia bahkan dengan tegas menyatakan pasukan Indra Syafri datang ke Thailand untuk meraih emas. Saat ini PSSI memang tengah mengupayakan sejumlah pemain lagi untuk bisa ikut SEA Games 2025. Mereka adalah yang belum bergabung pada FIFA Matchday November 2025 dan tengah berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Tim Gapens. Perjuangan Timnas Indonesia U22 akan dimulai pada 5 Desember dengan menghadapi Singapura. Adapun, skuad dijadwalkan bertolak ke Thailand pada 27 November 2025. Exco PSSI Sumarji menyebut wawancara pelatih baru Timnas Indonesia dilakukan pekan depan. Direktur Teknik Alexander Zwier yang turun langsung untuk melakukan wawancara. Sumarji mengungkapkan para calon pelatih baru Timnas ini masih bekerja di klub dan negara lain. Atas dasar tersebut, mereka memutuskan untuk tidak membocorkan nama-nama calon ini ke publik. Para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara lain, jadi tak mungkin kami akan membuka nama-nama mereka, kata Sumarji. Sumarji menyebut saat ini PSSI berkeputusan untuk tidak membuka nama-nama calon pelatih baru timnas untuk menjaga privasi, apalagi posisi mereka saat ini juga masih bekerja di tempat lain. Di sisi lain, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut federasi memilih untuk merahasiakan 5 nama calon yang akan jadi pelatih timnas. Ia meminta publik percaya pada federasi yang tengah menggodok nama-nama ini. Tentu kami dari PSSI masih menjaga untuk tidak kami sampaikan nama-nama calon pelatih timnas Indonesia. Beberapa hal menjadi pertimbangan, belum ada kepastian dari 5 ini siapa yang kami pilih, kata Yunus. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengatakan telah mengantongi 18 pemain untuk SEA Games 2025 setelah mengakhiri 2 uji coba melawan Timnas Mali U22 dalam periode FIFA Matchday November 2025. Setelah kalah telak 0-3 dari Mali U22 pada Sabtu, Timnas Indonesia U22 bermain imbang 2-2 dalam latih tanding kedua di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 13 November. Sesuai regulasi cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025, setiap peserta diperbolehkan mendaftar maksimal 23 pemain. Maka dari itu, Indra Syafri tinggal mencari 5 nama untuk melengkapi materi pemain Timnas Indonesia U22 yang bakal berjumlah 23 pemain di SEA Games 2025. Mungkin tinggal 5 pemain yang akan dilihat. Rencananya pada 23 November 2025 akan kami tentukan, ucap Indra Syafri. Indra Syafri sedang memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 yang dimulai sejak pekan lalu dan bakal berlangsung hingga cabur sepak bola SEA Games 2025 dimulai pada 3 dan 18 Desember 2025. Sementara itu, tentang hasil uji coba melawan Mali U22 yang berakhir seri, Indra Syafri memberikan penjelasan mengenai performa Mauro Zylstra DKK. Mengomentari penampilan para pemain setelah pertandingan pertama, kami melakukan refleksi. Kami diskusi dengan para pemain, dengan tim pelatih. Ada beberapa hal memang yang harus diperbaiki. Ada error yang terjadi, ungkap Indra Syafri. Perburuan nahkoda baru Timnas Indonesia tampaknya akan memasuki babak baru yang krusial. Kandidat terkuat, Timur Kapadze, dilaporkan akan menginjakan kakinya di Jakarta pekan ini. Kabar ini dihembuskan langsung oleh pengamat sepak bola Effendi Ghazali yang memiliki kedekatan dengan pelatih asal Uzbekistan tersebut. Meskipun agenda resmi kedatangannya disebut murni untuk berlibur, ada niat khusus yang membuat kunjungan ini terasa lebih dari sekedar pelisiran biasa. Effendi Ghazali menegaskan ia bukan satu-satunya penghubung dan sudah ada beberapa pihak lain di Indonesia yang menjalin komunikasi dengan sang pelatih.